Indahnya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di puasa hari ke-7 ya. Semoga Allah SWT tetap memberikan keistiqomahan begitu di hati kita dan keikhlasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan selamat sore untuk sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat begitu ya. Dan hadir di tengah ruang dengar Anda ada Vita di sini menemani waktu sore Anda untuk menunggu waktu berbuka puasa. Oke, di Indahnya Ramadan tentu saja program talk show jelang berbuka puasa bersama dengan kantor Kementerian Agama Kota Magelang yang tentunya berisi tentang kajian-kajian Islami sehingga kita semua bisa tambah yakin ya tentang ibadah kita itu sebenarnya seperti apa dalilnya dan bisa memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita seputar agama Islam. Nah, sahabat pendengar, tema di sore hari ini yang sudah Anda nanti-nanti adalah moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran sholat dan prakteknya bagaimana pelaksanaan ibadahnya. Tentu saja sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Vita? Alhamdulillah, senang sekali kalau berjumpa dengan Ustadz Ustazah nih. Saya menjadi lebih ceria begitu. Ya, dan assalamualaikum untuk Ustazah Karma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah kalau di jalan jangan lupa saya ya. Iya Mbak Vita. Dan ditegur juga, dulu ya oke, saya. baik, siap. Dan juga Ustadz Rohmat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat dan baik semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Ini kalau nggak Ramadan nggak ketemu kita. Nah. Iya. Betul Mbak Vita. Ada Fadilah di sini begitu ya. Iya. Ada kata moderasi ini Ustadz dan juga Ustazah yang dari kemarin ternyata dibahas moderasi. Itu pembaruan ya, bisa dibilang seperti itu. Moderasi itu ya tidak kaku. Tidak kaku, lebih fleksibel. Iya. Agama itu mudah. Oh, agama itu mudah. Tapi nggak boleh pakai logika juga. Ya namanya agama itu kan ya ada logikanya, ada juga yang memang syariat harus begitu gitu. Ya. Baik. Nah, kefleksibelan itu di tengah pandemi COVID-19 tentu saja kita harus tahu pelaksanaan sholat di rumah seperti apa, di masjid seperti apa, di musola seperti apa. Makanya nih sahabat pendengar, kalau Anda pengen gabung, pengen tanya-tanya sama narasumber, langsung monggo Vita persilahkan di 0815 783 80866, SMS WhatsApp bisa dan juga phone live di 366 899. Kalau begitu langsung saja Vita akan persilahkan untuk Haji Ahmad Wildan menyampaikan materi pada sore hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil qail sumu tasihhu wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Indahnya Ramadan, tentunya sebuah acara pencerahan bagi kita sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita mengambil tema moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran sholat dan praktek pelaksanaan ibadahnya. Mungkin ada beberapa orang yang masih bingung, betulnya moderasi itu apa? Gitu. Karena sebagian orang mungkin jarang mendengar kata moderasi. Moderasi itu seakar kata dengan moderat, yang artinya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Selalu berusaha di tengah. Contoh, misalnya kalau kita itu berada di sebuah panggung, kalau kita di ujung kiri, geser sedikit mungkin bisa jatuh. Di sebelah kanan, begitu juga di pinggir kanan. Geser sedikit bisa ngelimpang. Tapi kalau kita di tengah, aman. Intinya aman. Di tengah. Bisa geser ke kiri sedikit, bisa geser ke kanan juga sedikit. Dalam hal ini, kami akan mencoba menerjemahkan tema ini dengan yang mudah, bahwa makna moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran sholat dan praktek pelaksanaan ibadahnya, secara mudahnya bahwa ajaran sholat atau praktek sholat adalah moderat, tidak kaku, akan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kita mengetahui bahwa sholat adalah perintah dari Allah, dengan jalur diwajibkannya itu tidak seperti perintah-perintah ibadah yang lain. Contoh perintah haji, perintah zakat,
perintah puasa Ramadan itu berbeda dengan perintah menjalankan sholat. Kalau perintah selain sholat, cukup Allah merintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk perintah sholat ini Allah memanggil langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah menunjukkan bahwa begitu pentingnya sholat 5 waktu, jangan sekali-kali untuk disepelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Di samping itu juga Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Mungkin Ustazah Karamah bisa mengartikan ini hadis ini artinya bagaimana ini? Baik Pak Ustadz, tapi sebelumnya saya mau menyapa pendengar dulu, pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Bisa ketemu kembali nih 1 tahun sekali yang live seperti ini. Kalau yang siaran paginya itu ada nih, tapi yang ini live-nya ketemu Mbak Vita juga tahun sekali. Saya berusaha mengartikan hadis daripada yang disampaikan Bapak Ustadz Wildan, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menjalankannya maka dia sungguh telah mengokohkan agama, dan barang siapa yang tidak menjalankannya sungguh dia telah merobohkan agama. Tentunya dalam membaca hadis ini harus dengan disertai istilahnya tidak hanya sekedar baca sekilas, tapi betul-betul saya termasuk orang yang akan menegakkan agama atau kategori merobohkan, kan begitu. Itu jawabannya harusnya dijawab, bisa menjawab sendiri, karena kalau meninggalkan berarti dia masuk golongan orang-orang yang bareng-bareng meroboh kayak agama, kan begitu. Sedangkan sholat sendiri ini adalah perintah langsung sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Ustadz Wildan. Allah juga berfirman dalam surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi manusia diperintah untuk sholat itu ada beberapa tujuan. Jadi Allah memerintahkan hambanya untuk sholat itu diantaranya 1, untuk mengingat Allah. Biar selalu ingat bahwa kita ini ada di dunia itu tidak ada dengan sendirinya, akan tetapi ada yang menciptakan, yaitu Allah. Yang kedua tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kok bisa demikian? Begitu sholat itu Pak Ustadz, Mbak Vita, kita kan mulainya dengan apa dulu? Takbir kan? Takbir. Apa bacaan takbir itu? Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Di situ harusnya kita sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Allah Maha Besar, berarti ada istilahnya kita ini tetap di hadapan Allah sangat kecil sekali. Kemudian yang ketiga tujuannya mengajarkan kerukunan sesama manusia dengan gerakan apa? Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan dengan gerakan atau dengan ucapan salam itulah di sini mengajarkan kerukunan sesama manusia. Bahwa kita kalau sholat itu tetap walaupun di sebelah kanan kita tidak kita kenal, kita tetap mengucapkan salam ke kanan. Betul Mbak? Kan terus bukan berarti di sebelah saya nggak kenal, saya nggak jadi salam. Berarti mendoakan yang sebelah kanan, kemudian juga menoleh ke kiri, artinya mendoakan juga yang sebelah kiri. Yang keempat, yang terakhir, sholat juga untuk apa? Untuk mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Ditandai dengan apa? 1 kiblat tentunya, yaitu satu center yaitu Ka'batullah atau Ka'bah. Dari situ seharusnya manusia itu betul-betul
jangan sampai lalai dengan sholatnya. Begitu kan Pak Ustadz? Iya, betul. Pak Ustadz Nah, Wildan. Ini kalau perjalanan jauh itu ada dispensasi Oh, nggih, iya. Ustadz dan Iya. juga Ustazah. Ada Tapi itu. kalau tidak bepergian jauh, tapi pengennya ngerapel-ngerapel gitu. Nah, Ini karena kesibukan atau karena memang orangnya saja begitu ya, tidak mau menyempatkan ya. Harusnya mengisi kesibukan tapi di tengah-tengah sholat, atau mengisi sholat di tengah-tengah kesibukan. Sahabat pendengar, kali ini Indahnya Ramadan masih membahas tentang moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran sholat dan praktek pelaksanaan ibadahnya. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Wildan dan juga Ustazah Karomah ya tentang tujuan-tujuan dari didirikannya sholat. Nah, kalau kita tuh nggak mendirikan, kita termasuk ke dalam umatnya Nabi Muhammad yang merobohkan Merobohkan agama. agama. Kalau begitu monggo dilanjutkan ya, kembali. terima kasih tambahannya Ustazah Karomah. Jadi bahwa perintah sholat itu adalah perintah yang keras untuk selalu dikerjakan. Setiap hari itu kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dari hadis Nabi di atas bahwa orang yang menjalankan sholat 5 waktu, dialah yang mengokohkan agama. Ibarat sebuah bangunan, bagaimana agar bangunan ini tetap bisa kokoh berdiri. Tapi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Berarti bahwa yang meruntuhkan agama Islam itu bukan dari Orang luar lain, Islam, ya. bukan orang lain, tapi justru dari orang Islam itu sendiri yang tidak menjalankan sholat 5 waktu. Nah, tidak menjalankan sholat 5 waktu ini kan macam-macam. Ada yang disibukkan dengan kotak tipis, HP. Ada juga yang sibuk dengan game dan sebagainya sehingga lupakan sholat. Nah, inilah tidak menjalankan sholat itu adalah sebuah pembangkangan yang besar, pembangkangan atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar Magelang FM yang berbahagia, dari uraian di atas tentang kewajiban sholat, ternyata ada rukhsah atau keringanan-keringanan dalam pelaksanaannya. Inilah maksud tema pembicaraan kali ini. Mbak Vita mesti udah nunggu tadi. Iya, itu Ya, jawabannya. keringanan-keringanan itu bagaimana ya, sih? Bahasanya Gitu ya. rukhsah ya. Nah, bahasanya itu moderasi. Contoh moderasi dalam sholat, diantaranya 1, ketika kita dalam bepergian jauh, ya, jauhnya ini kisaran 82 km lebih. Sholat boleh dilakukan dengan mengqashar dan atau menjamak sholat, baik dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Misalnya kita pergi dari Magelang ke Jombang, ini kan jaraknya sudah lebih dari 82 km. Boleh yang sholat duhur kita ringkas menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat, atau kita menjamak sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur berarti jamak takdim, sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu asar berarti jamak takhir. Ini adalah moderasi di dalam sholat. Nah, terus ada tambahan sedikit bahwa di antara, ya ini mungkin ada yang agak lupa dari kita sekarang, di antara syarat kita boleh mengqashar sholat itu adalah tujuannya itu bukan tujuan maksiat. Misal ada seseorang perjalanan dari Magelang ke Pulau Bali. Ya. Kenapa kamu mau ke Pulau Bali? Mau dugem? Saya mau lihat bule berjemur gitu. Itu kan sudah jelas tujuan maksiat kan, mau lihat bule berjemur misalnya. Daripada lihat bule berjemur, mending ke sawah lihat para petani berjemur sambil bawa cangkul dan sebagainya kan begitu. Ini kan ada yang putih-putih itu di sana. Oh, biasanya hitam, kerbau. Lah, kalau tujuan yang maksiat walaupun perjalanannya itu jauh, Ya. ini nggak boleh mengqashar sholat. Iya. Bagaimana Mas Haji Wildan Oke. jika rukhsah sholat dalam bepergian ini tidak dimanfaatkan? Oh, ada rukhsah tidak dimanfaatkan. Berarti kalau rukhsah itu kan keringanan, ada diskon nggak dimanfaatkan, Rugi. Misalnya kita beli di warung ataupun di toko, sudah bayar. Oh, ini ada diskon yang seharusnya kita bayar 100.000, jenengan cukup bayar 85.000. Apakah nggak usah? Saya tetap mau bayar 100.000, saya kaya kok. Apakah begitu? Nggak mungkin. Pasti orang dikasih diskon itu akan langsung gercep, iya, gerak cepat. langsung gerak cepat. Juga dan menerima diterangkan diskon ya Pak tersebut. Ustadz ya, karena bahwa Allah itu sangat senang apabila rukhsah ini Nah, diambil iya, ya, betul. keringanannya ini diambil sebagaimana
Allah itu senang bila maksiat itu ditinggalkan oleh hambanya, begitu Mbak. Iya. Jadi bandingannya seperti itu, tidak sekedar, makanya ibadah itu memang harus pakai ilmu, tidak sekedar rasa. Kalau rasa kan nanti Pak Rahmat bisa begini, enak sholatnya Alternatif cuma gitu ya. sedikit ya. Maka Mm-mm. kalau pakai ilmu kita akan tenang melaksanakan dan moderasinya akan sampai ya Pak Ustadz ya. Seandainya pergi jauh, sholat duhur tetap 4 rakaat, ya enggak Iya. apa-apa. Tidak apa-apa. Sholat asarnya tetap 4 rakaat, tidak dijamak, ya enggak apa-apa. Tapi wong jenenge apa? Tadi ini tadi mendapat keringanan, Iya. ya manfaatkanlah, dan itu Allah lebih senang Allah disana. hambanya itu menerima rukhsah-rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara moderasi dalam sholat adalah bahwa pelaksanaan sholat itu dilakukan dengan sesuai kemampuan. Seperti orang yang sakit kepala, orang yang sakit lah, dia tidak mampu untuk berdiri. Sholat itu kan diantara kan rukunnya adalah berdiri. Al-qiyam al-qadir. Orang rukun sholat diantaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Gitu. Kalau nggak mampu ya duduk. Kalau nggak mampu duduk ya tidur turun miring. Iya. Ya, turun miring, ya. berbaring. Seandainya pun nggak mampu ya cukup dengan ketap-ketip isyarat mata itu sudah cukup. Yang penting tetap kita laksanakan. Berarti kalau bisa dikatakan selama nyawa itu masih dikandung badan, sholat tuh harus tetap dilakukan. Begitu ya Pak Betul, Ustadz ya, Ustazah. dan tidak kaku tadi Ya. itu enak sekali kok. Tapi jangan sampai beragama itu, beribadah itu mudah tapi jangan dipermudah atau disepelekan. Iya. Dipermudah artinya sudah diberi keringanan sedemikian rupa, tidak diambil tapi malah meninggalkan. Iya. Ini kalau dari Pak Ustadz tadi keterangannya ya, kalau memang dia tidak sholat itu gimana Ustadz? Selama nyawa masih dikandung badan, dia tetap harus Tetap melaksanakan. berkewajiban melaksanakan Kalau ini sholat. nyawanya masih tapi kok nggak sholat, bagaimana ini? Wah. Nah tadi itu sibuknya itu mendahului kewajiban dari sholat. Berarti Itu tidak gimana, Ustaz? menunggu waktu sholat. Padahal kalau kita berusaha bahwa sholat kita hidup ini menunggu sholat gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kesibukan-kesibukan itu kita lakukan. Oke, urusan dunia kan ada juga itu ya perintah untuk gimana Pak Ustadz Masa kalau sih dalam kesibukan kita itu kita tidak bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat. Toh sholat itu tidak terus dilaksanakan, misalnya sholat duhur. Kok sholat duhur, waduh saya nggak cukup waktu ini. Padahal tuh nggak sampai sholat kok sampai lebih dari 10 menit nggak ada. Betul. Bahkan Mungkin 5 sholat menit. kita 5 menit betul. Hanya 5 menit loh. Iya. Menyempatkan diri untuk 5 menit untuk Allah kok kita awal kan Berarti gitu. pada intinya kalau kita bisa melaksanakan sholat secara tepat waktu, tidak pernah meninggalkan, kita syukuri dong Pak Wah, Ustadz. harus Ini itu. bagian dari rezeki yang diberikan Allah pada Dari kita. 24 jam waktu yang telah diberikan Allah kepada kita, kalau misalnya per sholat itu 5 menit, hanya berapa berarti? 5 kali 25 menit Iya. dalam sehari semalam harus kita sempatkan. Baik. Iya. Berarti rezekinya orang tua itu anak yang sholatnya tepat waktu. Betul, termasuk itu Tapi anak solihah itu. Bagaimana Ustadz dan juga Ustazah kalau sholatnya nggak bisa tepat waktu? Terkait dengan moderasi ini bagaimana? Tadi ada rukhsah, ada keringanan begitu. Ada batasan tidak? Apakah kalau misalnya kok tadi misalnya saya siaran, kemudian ada talk show yang berderet begitu. Kok tiba-tiba sudah waktu asar padahal zuhur belum saya dirikan. Begitu. Berarti bisa di jamak takhir tadi. Tinggal kalau misalnya talk show-nya itu sudah masuk duhur atau belum, terus di awal duhur itu bisa nggak? Saya tak sholat dulu, mumpung talk show belum mulai. Oh bisa itu? Kan bisa. Oh. Jadi zuhur sekarang itu kan sekitar jam 11 berapa? Lebih. 40 berapa itu? 30-an, 11.30. 39. Jam 12 kurang seperempat sempatkan diri untuk sholat dulu. Nah, setelah itu kan akan fleksibel dan lebih tenang hati kita, kan begitu. Jadi bisa disiasati. Biasanya mau ujian juga waktunya kok mepet-mepet itu. Ujian misalnya ujian masuk pekerjaan, interview itu kan makan waktu yang lama begitu. Yeah. Itu bagaimana Ustadz? Pada dasarnya gini, bisa juga jamak ketika kita tidak bepergian ini ya. Kita tidak bepergian, tapi bisa jamak. Tetapi hal tersebut itu juga jangan telah merupakan sebuah kebiasaan. Misalnya Hanya ada waktu-waktu interview. darurat aja ya. Contoh, ketika pas ngantenan misalnya. Nah, pengantin tuh gimana itu? Dipacai macam-macam. Kondenya beratnya 5 kilo gitu. Itu kan itu boleh untuk dijamak itu. Baik baik. jamak takdim ataupun jamak takhir. Berarti rukhsah ini
Allah senang kalau dipakai, tapi jangan jadiin kebiasaan. Nah, Iya, betul. kan. Ya. Ada telepon ini yang mau masuk. Kalau begitu langsung saja Vita Oh, sapa. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Ramadan. Monggo Pak Iwan. Ini mau tanya Pak Ustadz, Nggih, pripun Pak Iwan? apa betul kalau habis sholat subuh itu kita tidur lagi nggak dapat pahala, Pak? Ini pertanyaan yang ke-1. Yang kedua, itu kalau kita sholat subuh kan sering terburu-buru, Pak. Nah ini wudhu itu kadang kurang bersih di bagian mata. Sering ada kotoran, kalau orang Jawa bilang lodok gitu loh. Nah itu apakah sah apa tidak sholatnya? Nggih. Ya gitu aja pertanyaan saya Pak Ustadz Nggih. sama Mbak Vita. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Mertoyudan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi tidur sehabis subuh itu bagaimana? Ya, namanya bahwa kita itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat waktu. Kalau kita coba ya, kita bisa mempraktekkan. Kita tidur setelah subuh. Itu pasti bangun jam 6 rasanya masih ngantuk banget. Ya. Belum cukup untuk Betul. melek, itu belum cukup. Mm-mm. Itu. Jadi yang jelas bahwa setelah subuh itu hendaknya jangan tidur lagi karena bukan waktu yang berkah. Waduh, Untuk tidur itu jangan saya kecolek ini. Terus diantaranya saya teringat dengan sebuah inspirasi. Mengapa misalnya kambing itu kan beranaknya palingnya 1 ya. Tapi nyun sewu, kalau anjing itu beranaknya bisa lebih dari 1, Iya. 3 dan sebagainya. Mhm. Tapi mengapa kok kambing yang setiap Idul Adha banyak dipotong itu kok ya populasinya nggak habis gitu loh, ya kan? Padahal beranaknya hanya 1. Satu. Di antaranya jawabannya apa? Karena kalau anjing setiap pagi itu malam dia begadang, Mm-mm. begitu datang pagi malah dia tidur. Tapi kalau kambing enggak, berarti dia apa? Mendapatkan keberkahan di situlah. Tapi kalau pekerjaannya gimana ini Ustadz? Apalagi yang pekerja malam hingga pagi begitu. Iya, menyesuaikan ya. Ini kalau misalnya pekerja malam ya kita maklumi. Kalau bukanlah pekerja di waktu malam, Alangkah terus- lebih baik. Ah, Iya, iya, kita kan bicaranya kan begitu. yang standar itu, yang standar. Baik. Kalau itu sudah berkecualian. Ya. Terus Yang yang kedua, kedua tadi Sholat Pak Iwan. subuh. Berwudu misalnya pagi hari, tapi kok masih ada lodoknya, ya, kotoran-kotoran di mata. Mm-mm. Kita harus tahu bahwa syarat sahnya wudu diantaranya adalah air sampai ke permukaan kulit. Kulit. Ya, nah, tinggal sekarang air sampai ke permukaan kulit apa enggak Mm-mm. dengan adanya kotoran di mata itu. Betul. Itu contoh lagi. Mungkin ada orang wudu, ketika wudu itu saya nggih, di jempol kakinya Mm-mm. itu di pojok-pojoknya ada kotoran-kotorannya. Mm-mm. Itu juga tafsil, artinya tafsil itu diperinci. Kalau seandainya kotoran yang ada di jempol kakinya itu kandel banget, Mhm. ketika kita wudu ternyata belum sampai air ke bawah kuku itu, nah berarti wudunya belum sah. Tapi kalau walaupun kotor, tapi ketika kita wudu dan airnya memang sudah sampai di bawah kuku, berarti nggak masalah. Masya Walhasil Allah. untuk hal ini, kalau lodoknya itu tipis, Mm-mm. sekiranya wudu itu kita wudu dan sudah sampai ke bagian yang harusnya dibasuh, ya tidak masalah. Tapi kalau emang lodoknya itu betul-betul kandel, sehingga menghalangi air sampai Sakit ke kulit, mata gitu. lah itu harus dibersihkan dulu. Begitu kira-kira. Coba Mbak, Iya. Mbak Vita, Monggo, saya Ustazah. menambah sedikit dari pertanyaan tadi tentang tidur sesudah subuh tadi. Nggih. Istilahnya semuanya itu kebaikan tuh perlu dibiasakan, kan begitu Mbak Vita. Kalau Iya. kita itu sekali membiasakan tidur, ini mesti besok lagi. Tapi kalau kita tidak terbiasa, itu kita melakukan itu nggak enak juga Pak Ustadz. Iya. Betul, kita kalau nggak biasa tidur pagi itu mau tidur bangunnya Kelisian ya, Bu? pusing, Heeh. bangunnya juga pusing. Iya. Maka intinya itu pembiasaan. Berarti sesuatu yang baik dibiasakan, sesuatu yang jelek jangan. Kemudian tadi hubungannya berwudu tapi masih ada lodok, itu kuncinya karena terburu-buru Pak Ustadz tadi itu. Mm-mm. Menyampaikannya Oh, iya, iya. terburu-buru. Oleh karena itu, betul Pak Haji Wildan tadi kan menyampaikan manajemen waktu, kita sudah diberi kenikmatan, mosok kita bangunnya sudah mepet subuh. Ini kalau sudah terburu-buru, ini mungkin kerinan Pak Ustadz. Iya. Sekali 2 kali enggak apa-apa, tapi kalau kerinan kok tiap hari kan
Habis sahur langsung tidur soalnya. Dan lah ini Mbak Vita, Kalau habis sahur langsung tidur, itu lebih baik sahurnya akhir. Nah, Jam 4. ini Nah, saya itu kan baru mau pas. iya, Iya. jadi kan memang sunnahnya Selesai itu sahur mengakhirkan langsung sahur subuh. dan Mm-mm. menyegerakan berbuka lah. Maka hal ini bisa terjadi sahur setelah sahur tidur itu karena sahurnya jam 1, jam 2 itu pules. Tapi kalau kita Setengah sahurnya 3 jam gitu ya. 4, jam 4 itu atau 4 kurang 5 menit pas banget kita selesai Iya. langsung masuk waktu sholat. Itu semuanya memang manajemen waktu Iya. sangat Betul. penting sekali. Iya. Tapi ingat ini kalau menunya enak ya jangan jam 4 lah. Biar Mbak masih bisa Vita ada menikmati. aja. Iya. Ustadz Rahmat nanti juga bisa menambahkan. Tapi ini ada pertanyaan yang tadi mungkin juga Vita sempat singgung ini dari Pak Roni. Assalamualaikum Ustadz dan juga Ustazah. Hukum sholat jamaah dengan jarak apalagi kalau di tengah pandemi COVID Nggak ada. begini. Ya, hukum sholat jamaah dengan jarak. Iya. Jadi memang ketika kita berjamaah itu di dalam suatu situasi normal ya, itu kan ya lurus dan rapat kan begitu ya. Tapi karena di pandemi ini kan sesuatu hal yang abnormal, sesuatu hal yang tidak biasa gitu. Nah ini kita manut kepada ahli medis bahwa di antara penularannya itu adalah kontak dari person to person gitu ya. Jika harus ada physical distance, Betul. harus ada jarak antara satu orang dengan satu orang yang lain, ini nggak masalah. Tetapi sesuai dengan surat edaran dari Pemkot Kota Magelang bahwa untuk sholat jamaah itu hendaknya jamaahnya di rumah. Lebih harmonis sama keluarga. Iya. Banyak hikmah Itu, loh Mbak Vita, iya. cuman tinggal kita mau mengambil nggak dari kejadian ini. Bagaimana dengan sholat di rumah, sholat tarawih, baca Quran di rumah. Akhirnya apa? Rumah kita betul-betul menjadi rumah Lebih baiti bersinar. jannati Iya. ya, lebih Iya. bersinar karena Ini kalau bacaan Quran. Ustadz Rahmat dan juga Ustazah Karomah, rumahnya kan hampir dekat sama masjid gitu ya. Tidak hanya hampir Satu langkah. tembok Nah, tapi tetap di rumah. di rumah. Tetap di rumah, Kami iya. komitmen. Iya, baik. Nah, sahabat pendengar, pada sore hari ini kami masih membahas tentang moderasi. Moderasi itu apa? Fleksibel gitu ya, nggak kaku. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai umat agama Islam yaitu sholat, itu nggak terpancang sama waktu, ya memang diwajibkan untuk bisa tepat waktu. Tapi kalau tidak bisa ada rukshohnya, begitu. Nah, sahabat pendengar, kita langsung saja kembali mendengarkan tausiah dari Ustadz dan juga Ustazah. Monggo. Sahabat pendengar Magelang FM yang berbahagia, kita lanjutkan moderasi dalam sholat. Di antaranya adalah bila ada udzur atau halangan di sini bisa sakit, hujan lebat, adanya kekhawatiran atas jiwa ataupun hartanya dan lain-lain, maka boleh tidak jamaah, bahkan boleh tidak sholat Jumat dengan diganti sholat duhur di rumah itu tadi. Jadi udzur berupa kekhawatiran atau rasa takut ini dapat berlaku pada kasus wabah COVID-19 seperti sekarang ini. Karena kita tahu bahwa penularannya sangat menakutkan ya, penularannya sangat menakutkan dan tidak kelihatan itu. Maka sholat 5 waktu boleh tidak berjamaah di masjid. Bahkan sholat Jumat pun diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah Kota Magelang berdasar tausiah dari Majelis Ulama Jawa Tengah telah menerbitkan surat edaran untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Magelang untuk sholat 5 waktu dilaksanakan berjamaah di rumah masing-masing. Juga sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur berjamaah di rumah masing-masing. Mengapa sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur? Karena ada udzur atau alasan, yaitu untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19 ini dengan physical distancing tadi. Karena menurut ahli medis, penularan COVID-19 ini adalah dengan bersentuhan dengan orang atau barang yang terpapar dengan virus tersebut. Ini juga wujud moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran sholat dan praktek pelaksanaan ibadahnya. Kemudian wujud moderasi dalam sholat lagi diantaranya adalah bahwa kita tahu bahwa dalam sholat itu ada sunnah, ada rukun-rukun di dalam sholat. Rukun sholat diantaranya adalah niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Kalau yang sunat sholat, membaca surat setelah Fatihah, terus ketika rukuk membaca tasbih 3 kali, dan seterusnya.
Terus jika di dalam sholat yang dilakukan hanya rukun-rukunnya saja, ya sah-sah saja, nggak apa-apa gitu loh. Tidak terus harus dalam ruku membaca tasbihnya harus 3 kali, nggak membaca tasbih pun nggak apa-apa. Yang penting nina berdiri sekiranya, berhenti sejenak sekiranya ya sekitar 1 detik ataupun 2 detik itu sudah cukup gitu. Itulah sehingga mungkin di dalam hal sholat ini kita tahu bahwa kita semua ini adalah tarawihnya kan di rumah ya. Betul. Tidak di musola ataupun di masjid kita masing-masing ya, karena ada surat edaran dari Pemkot dan kita harus taat kepada ulil amri, kepada pemerintah. Nah, kami akan menyampaikan beberapa tips cara praktis sholat tarawih di rumah. Jadi cara praktek sholat tarawih di rumah itu pertama adalah siapkan catatan alat tulis. Untuk mencatat apa? Mencatat ini nanti rakaat berapa, biar nggak bingung. Biar nggak lupa. Sebab kalau biasanya kita itu tinggal mengikuti imam di masjid atau di musola, namanya penumpang itu Biasa tinggal manut ya. Sekarang menjadi Sekarang menjadi supir. Kalau penumpang itu harus melek gitu. Nggak boleh ngantuk. Sopir harus melek. Sopir harus melek gitu. Nggak boleh ngantuk. Iya. Ya, pertama itu. Kemudian niat sholat tarawih. Niat sholat tarawih. Nah, terus monggo mau tarawih yang 20 rakaat ataupun yang 8 rakaat, monggo ini harus dicatat supaya tidak lupa. Setelah selesai, nah nanti berarti kan tarawih selesai itu, terus ditambah witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat 1 salam, terus yang 1 rakaat itu sebagai penyempurna witir yang 3 rakaat itu tadi. Jadi moderasi dalam sholat ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin Ustaz Rohmat bisa membantu ini untuk mengartikan. Siap Mas Haji. Artinya Allah tidaklah membebani hambanya dengan suatu beban kecuali hambanya tersebut pasti kuat untuk menjalankannya. Ya. Allah faham dengan kemampuan manusia. Manusia sangatlah lemah. Perintah Allah kepada manusia pasti manusia mampu untuk menjalankannya. Ya. Seperti pelaksanaan sholat, berdiri, duduk, berbaring. Tidak pernah sholat pun kalau dia Islam pasti akan disolati. Ya, betul. Jadi intinya itu bahwa Allah itu membebani kepada manusia pasti bisa dilaksanakan oleh manusia. Sholat 5 waktu pasti manusia bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Tawaf pun misalnya putar-putar Ka'bah 7 kali, itu pasti manusia kuat untuk melaksanakan dan sebagainya. Iya. Ustadz dan juga Ustazah, ini ada pertanyaan dari Bu Sundari di Magelang. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Saya mau tanya, kalau sholat witir itu kan sebagai penutup, tapi bagaimana setelah sholat tarawih, kemudian sholat witir, malamnya sholat tahajud, tapi ditutup lagi sholat witir, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, di dalam sholat tarawih itu kan sudah sholat witir 3 kali. Nah, padahal akhir dari sholat malam itu adalah sholat witir. Kemudian jam 3, setengah 3 bangun untuk sholat tahajud lagi. Ini masih boleh apa tidak? Memang dalam sebuah hadis disabdakan, ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Jadikanlah sholatmu yang paling akhir di waktu malam berupa sholat witir. Nah, sementara kita kan sudah terbiasa ya, sholat tarawih itu sudah terangkai dengan sholat witir, satu paket itu. Ya ini namanya hadis Nabi tadi itu hanya sebuah anjuran. Seandainya kita sudah sholat witir dirangkai dengan sholat tarawih, terus di malam harinya kita sholat tahajud lagi, ya enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan kalau misalnya terus, wah berarti di akhirnya saya harus sholat witir lagi, itu malah kurang bagus. Ya sudah, sholat tahajud saja, nggak usah ditutup dengan sholat witir, karena di awal dia tadi sudah sholat witir, dirangkai dengan sholat tarawih tadi. Pokoknya judulnya moderasi. Jadi moderasi itu fleksibel, tapi sebaiknya kalau memang sudah sholat tadi di awalnya, nanti di akhir tidak, itu juga. Kalau seandainya melaksanakan juga tidak dosa. Pokoknya gampang sekali kok Ibu, gampang sekali. Yang jangan sampai gampang itu meninggalkan. Kalau melaksanakan monggo, boleh. Baik. Nah, ada kesimpulan dari Ustadz dan juga Ustazah untuk materi pada sore hari ini? Baiklah para pendengar Magelang FM yang berbahagia, dari apa yang telah kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir ini, dapatlah kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang mudah
Tapi mudahnya menjalankan ibadah ini jangan dibuat seenak hatinya. Gitu. Kemudian Allah sangat suka bila rukhsahnya ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian amal harus disertai dengan ilmu dan ilmu harus diamalkan. Kira-kira demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Ada Ustazah Haromah boleh Ini menambahkan? tadi Bapak Ustadz Wildan sudah menyampaikan bahwa kita melaksanakan surat edaran di samping dari wali kota, itu kan juga ada panduan sosialisasi edukasi yang kemarin terakhir dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama bernomor 427 Pak Ustadz 2020. Barangkali ada masyarakat yang kepingin mengerti, mengetahui, insya Allah setiap takmir sudah kita beri semua. Jadi komplit Mbak Vita ini tata cara Bisa ngopi di bisa takmirnya ngopi masing-masing di ya. takmirnya masing-masing. Di situ ada dalil-dalil komplit sekali tentang bagaimana pelaksanaan sholat di pandemi COVID ini. Kalau saat ini kan waktunya hanya sangat terbatas oleh Pak Ustadz Wildan dan juga kami. Tapi kalau di panduan ini komplit sekali sampai berapa halaman Pak Ustadz? 14 halaman. Iya. Itu Mbak Vita. Matur suwun sangat Ya. Ustadz Haji Wildan dan juga Ustazah Haromah SAG dan juga Ustadz Rohmat. Semoga Allah berikan kesehatan selalu. Amin, amin. Amin ya Rob. Masyarakat Terima juga kasih. diberikan kekuatan ya melewati Amin, amin, amin. ujian ini. Semoga kita bisa menjadi pahlawan dengan di rumah Betul, saja. betul. Ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan kalau nggak kepepet nggak usah pergi-pergi gitu. Ya. Kalaupun pergi menggunakan Masker. Masker. Ya, sahabat pendengar, kita mengucapkan terima kasih sekali. Demikian indahnya Ramadan untuk hari ini, edisi Kamis tanggal 30 April 2020 ya. Dan Vita mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan, tapi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.